Pujian Adilaya. Lama terdengar suara salawat dan puji-pujian dalam bahasa Sunda. Tiga orang laki-laki berjalan dengan pola tertentu dan mengucapkan salam keempat arah mata angin. Assalamualaikum. 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 Babak 1. Seorang laki-laki menggunakan sorban berjalan pelan, kemudian berjalan memutar dalam tarian sufi. Laki-laki itu tersungkur. Seorang perempuan masuk dan duduk di sampingnya. Kau boleh meletakkan lelahmu di pangkuanku. Apa yang kau tatap sekarang? Sepertinya kau sedang tidak bersama. Bukankah kau selalu bepergian meninggalkanku? Ada atau tidak ada aku, tak ada bedanya untukmu. Aku berpergian untuk berdakwah sekarang. Aku menyiarkan agama Islam. Oh, cinta yang sepi. Biar ku seduh kau ke dalam secangkir kopi, sebagaimana diharuskan seorang istri yang mengabdi pada suami. Tidakkah kau lihat surga sedang tumbuh di antara dakwah-dakwahku? Tidak, aku tidak melihatnya. Adilaya mengejar cahaya. Dia ingin menangkapnya, tapi malah jatuh dalam gelap. Sekarembong memeluknya. Daun-daun kering berjatuhan menutupi tubuh mereka. Aku ingin berbakti pada suami, lakukan kewajibanku. Tidak, aku tidak punya waktu. Aku lelah setelah seharian berdakwah. Aku istrimu. Sekarembong menenggelamkan wajahnya dalam kegelapan. Aku ini seorang ulama. Aku harus lebih banyak berdakwah. Aku ingin semua umat memeluk ajaran Islam sebagai ajaran kebenaran. Tapi kau suamiku. Maaf, aku telah melukaimu. Aku tahu kau akan marah. Aku ingin kau lebih banyak mendengar, kau tidak boleh gegabah. Menafsirkan semua tujuanku dengan kesepian di keheningan malam. Aku ingin kau mendengarkan bagaimana cintaku meratapi keegoisanmu. Aku ingin kau mendengarkan cinta yang mesra memanggilmu. Tapi kau justru merasa sungkan di hadapanku. Kau memang payah. Kau selalu salah menafsirkan. Kau selalu salah menafsirkan cinta seorang suami. Kau jangan pernah bermimpi akan memiliki aku sepenuhnya, cintaku. Aku pun demikian. Aku tidak memiliki kau sepenuhnya. Bahkan tubuh kita, nyawa kita bukan milik kita. Kita ini milik Allah. Jika suatu saat yang Maha memiliki mengambilnya, kita tidak bisa apa-apa. Apa aku halangan untukmu? Aku bahkan bisa memberikan jalan ke surga untukmu. Jadi bersabarlah. Pelan-pelan surga merindukanmu. Babak 2. Adilaya dan Sekarembong berdiri saling membelakangi. Keduanya menatap jauh. Lalu Adilaya membalikkan badan. Kemudian membalikkan badan istrinya. Kini mereka saling bertatapan. Aku akan menikah lagi. Tidakkah satu istri cukup untukmu? Aku
Aku membalas budi baik guruku. Sekarembong menjauh dan menatap ke arah yang jauh. Budi baik macam apa? Guru Kiai Jawa memerintahkanku untuk menikahi anaknya. Kau bisa menolaknya? Tidak bisa. Mengapa? Dia guruku sama seperti ayahmu. Jadi kau menikahiku karena ayahku? Karena Allah. Allah menakdirkanmu untukku. Apa kau mencintaiku? Ya. Aku mencintaimu. Tolak permintaan gurumu. Tidak bisa. Mengapa? Dia guruku. Gurumu bukan Tuhan. Tapi perintahnya adalah kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untukmu. Tapi tidak untukku. Kau akan menjadi wanita yang menciumi wangi surga. Semua akan baik-baik saja. Aku tidak baik-baik saja. Yang kamu butuhkan hanya mengikhlaskan. Sekarembong pergi. Semua bermula di hari itu. Ada semacam senja yang tenang diwarnai suara azan. Begitu manis dan romantis. Perempuan itu sembah dalam. Menatapku di pelataran masjid. Kemudian dengan berani dia mengucapkan salam kepadaku. Assalamualaikum Ustaz. Lalu dia berkata, izinkan aku menjadi makmum. Ada getir. Ada getir yang tak pernah. Ada getir yang perlahan menyelinap ke dadaku. Aku menundukkan wajahku. Tidak berani, sungguh tidak berani menatap matanya yang penuh cinta itu. Kiai Jawa datang menghampiri Adilaya. Maukah kau menjadi menantuku? Maksudnya, Maukah kau menikahi anakku? Sembah dalam. tapi aku sudah beristri. Aku percaya kamu bisa berlaku adil. Tapi Anakku mencintaimu. Kiai, Menikahlah, menikahlah. Karena Allah. Adilaya diam mematuh. Kiai Jawa diam mematuh. Babak 3. Adilaya, Sekarembong, dan Nyai Dalam duduk dalam ruangan dengan cahaya remang. aku akan pergi ke luar kota. Untuk berdakwah. Ya, untuk mensiarkan agama Islam. Bukankah Kakang baru saja pulang kemarin malam? Tidakkah Kakang beristirahat dulu sebentar di rumah? Ini jalan hidupku. Jadi seorang ulama itu. Tidakkah kamu rindu pada kedua istrimu? Aku merindukan kalian berdua. Lalu mengapa tidak tinggal beberapa hari saja dengan istrimu? Ini tugas penting. Jadi, kami tidak penting. Kalian penting untukku. Mengapa selalu kau tinggalkan? Aku menjalankan perintah Allah. Tapi menjaga kedua istrimu juga adalah perintah Allah. Aku mengerti. Kalau mengerti, mengapa kau pergi? Aku akan kembali. Lalu, pergi lagi. Aku pergi untuk bekerja. Kau juga harus menafkahi kami dengan cinta. Aku merindukanmu. Aku mencintai kalian berdua. Tinggallah dulu bersama kami beberapa hari. Kami sangat ingin bersamamu. Tidak bisa. Masjid yang sepi pengunjung di Banten. Sepi pengunjung. Saya harus pergi ke sana untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat di sana.
Apa mereka lebih penting dari kami? Allah yang memerintahkan kita untuk mensiarkan agama. Kau ingat yang kau katakan kepadaku saat itu? Sekar, jadilah kau istri yang setia. Jadilah kau ibu dari anak-anakku. Jadilah kau bidadari surga yang terang di taman Firdaus yang penuh dengan buah-buahan. Tapi aku selalu terbangun di tengah malam dengan jiwa yang sepi. Aku seperti wanita yang tak bersuami. Sudah ku cari cintamu di seluruh malam, namun tak kau sisakan cintamu untukku, agar kutemukan ketentraman di jiwaku. Malam itu tubuhku menggigil. Kau tidak datang. Kau tak pernah datang. Kau biarkan malam merampas tubuhku. Setiap sepinya merobek-robek hatiku, mencabutnya pelan. Menancapkan kukunya di jantungku. Aku menahan perih yang menghujam tubuhku. Setiap kali bergerak, kedua kakiku menginjak serpihan hatiku. Aku yang selalu menghidupkan lampu agar malam tidak menjadi kegelapan. Tak pernah sekalipun kupadamkan cintaku pada malam. Tapi malam malah membenciku. Dia menyeretku pada kegelapan dan hujan yang lebat. Hujan yang lebat menghancurkan hatiku yang malang, merajamnya dengan deras, tak menyisakan apa-apa padaku. Selain kesunyian di sana tersesat bersamaku. Dalam kegelapan itu, kedua istriku menangis. Matanya yang seperti telaga tersiram luka. Kakak, mengapa kau harus selalu pergi? Tatapan matanya yang saat itu adalah tatapan kesedihan yang tak bisa dilukiskan. Tak kusadari istri-istriku yang malang memasuki kegelapan. Mereka bersekutu di sana membangun kebencian dalam hujan. Mereka berdiri seketika. Mereka lenyap di telan kegelapan. Ku kejar mereka dalam kegelapan, tapi aku tak menemukan apa-apa selain rasa nyeri. Malam itu, namaku Eyang Adilaya, ulama besar di Tasikmalaya. Babak 4. Eyang Adilaya dan kedua istrinya berdiri membentuk segitiga. Mereka saling membelakangi. Mereka bilang kau ulama besar yang disegani, dihormati, dan dicintai masyarakat. Mereka bilang namamu Eyang Prabu Adilaya, yang mulutnya senantiasa berdakwah menyiarkan agama, namun gagal menjadi seorang suami. Bukankah aku cahaya yang memberimu ke jalan surga? Bukankah aku ulama para pemelihara dunia? Bukankah aku cermin indahmu? Jadi jelas aku bukan sekedar suami yang membuka jalan masukmu ke dunia subungmu. Kamu bukan cermin indahku. Aku tidak pernah bercermin dari wajahmu. Aku hanyalah nyamuk malaria yang mengganggu dakwah abadimu. Apakah aku hanya azab untukmu? Apakah aku hanya kesengsaraan hidupmu? Kau telah membuang aku ke dunia keheningan dengan timbunan kemunafikan. Aku telah menjelma menjadi perempuan dingin setelah mendengar kata-kata fana dari mulut manismu yang penuh dusta. Jika pada suatu hari kau melihat biang lala di sore yang ganjil setelah gerimis mereda, itu berarti aku telah menjelma menjadi cahaya. Aku telah terhisap. Aku telah terhisap dalam relung-relung biang lala, masuk ke dalam kesunyian surga. Kau lebih senang mencari marwah cintamu dalam dakwah. Kau membiarkan istrimu kesepian untuk melewati hari-hari yang tak berguna tanpa kehadiranmu. Dan pada malam hampir hilang, aku tak berani bercakap tentang dakwah dan cinta. Aku ragu menjadi suami setia yang penuh cinta, atau menjadi ulama tanpa bidadari bersayap senja. Aku tidak berani menatap kilauan matamu yang mempuncak birahi menusuk-nusuk ke ulu hati. Cinta lepas dari cinta, duka lepas duka.
Jiwa lepas dari jiwa. Sepi kembali pada sepi. Nyeri kembali kepada nyeri. Dengki kembali pada dengki. Maaf, aku tak sanggup menunda kematianmu, Adilaya. Tak sanggup kupadamkan amuk api yang nyalakan dengan dendam kesumat. Tak sanggup kuhentikan keinginan untuk melihatmu mati dalam wangi. Kau akan kubunuh dengan penuh hikmat. Aku tahu kau akan membunuhku. Kerismu akan menancap di jantungku dan para malaikat menyakatkan megatruh perih di hatiku. Sekarang adalah waktu tepat setelah kegelapan memberiku wangsit tentang hari kematianmu. Saat kesunyian meniupkan nama perempuan-perempuan kesepian, pembunuhmu di bukit penuh kabut yang meratapi kematianmu. Engkau istri-istriku yang mengkhianatiku dan merencanakan pembunuhanku. Kami adalah mautmu. Kami adalah dendam yang menitis menjadi perempuan kesepian. Apakah tidak sebaiknya sampai meminta maaf atas segala kesalahan? Apa kematianku memuaskan kebencianmu? Menuntaskan semua dendammu? Apa hidupku mengganggu ketenanganmu yang kau ucapkan dalam selarik doa kekecewaanmu? Oh, engkaukah istri-istriku yang ingin membunuhku? Aku mautmu, Tuhan. Aku hanya dendam. Akulah yang akan menutup riwayat hidup sampean. Rembong menikamkan keris ke perut Eyang Adilaya, mencabutnya kembali dan menikamkan ke dadanya. Maka yang busuk akan ke tanah, yang remuk akan kembali kena, kembali ke tanah dalam genangan darah. Aku mautmu, Tuhan. Janganlah Tuhan memejamkan mata saat kematian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eyang Adilaya tersungkur jatuh. Kedua istrinya menatap puas tanpa penyesalan, meskipun mereka telah melakukan pembunuhan. Aku mautmu, Tuhan. Akulah keris amis yang menghentikan dakwah sampean. Seperti apakah wajah maut suamiku? Apakah seperti suara azan yang berkumandang di masjid-masjid indahmu? Seperti dakwah-dakwah yang menghiasi mulut manismu? Seperti apakah wajah maut suamiku? Apa seperti tangisku saat malam-malam yang penuh kerinduan? Seperti perempuan yang menyimpan dendam karena kesepian. Tak seorang pun akan mengutukku. Mengapa aku membunuh suamiku? Tak seorang perempuan pun yang kuat mempunyai suami yang selalu pergi meninggalkan istri seorang diri. Tak seorang pun akan mengutukku. Mengapa aku membunuhmu, suamiku? Tak seorang pun perempuan yang kuat jika suaminya tidak pernah menidurinya. Tak seorang akan mengutuk kami yang telah membunuh suaminya sendiri, yang tak pernah singgah di rahim kami. Suami yang hanya meneteskan kebenaran dengan berdiri di atas mimbar di keheningan waktu. Tak seorang pun akan mengutuk kami, istri yang selalu sepi. Babak 5. Seorang perempuan tua berdiri dalam sebuah lingkaran. Dua orang jelmaan ikan berputar dalam pola tertentu. Di antara malam dan fajar, wajahnya selalu datang, menebar kerinduan, yang entah mengapa selalu putus asa. Kubelai rambutnya yang hitam, anakku. Di mana kamu? Ingin kuberikan semua kedamaian yang kupunya, tapi engkau entah di mana. Dari riwayatnya aku membaca masjid-masjid yang dibangun megah, azan-azan indah dikumandangkan, dakwah-dakwah santun dilantunkan. Kubaca rasa cintanya pada agama, pada segala dakwah yang melebihi segalanya. Kubaca dirinya yang menyerahkan segalanya untuk agama. Sampai terbaca olehku tentang pengkhianatan kedua istrinya yang menjadi mimpi buruk baginya. Dia ingin berlari, tapi malah terbunuh di malam itu. Lalu darah mengalir dari dadanya.
apa yang telah dilakukan istri-istrinya? Mengapa mereka melukainya? Mengapa cinta mereka membunuhnya? Tak kudengar apapun dari doa yang pecah, berurai air mata di kedua mataku. Sudah terlalu malam. Aku memutuskan untuk pulang. Tapi aku belum menemukan jejaknya. Eyang Prabu Dilaya, di manakah kamu? Kulihat cahaya di atas bukit. Wanginya semerbak seperti bunga kasturi. Eyang Prabu Adilaya, di sanakah kau dimakamkan? Bagaimana dia tiba-tiba ada di atas bukit dengan wajah penuh cahaya? Siapa? Anakku, Adilaya. Dari mana dia datang? Siapa? Junjungan kita, Eyang Adilaya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia telah pergi ke alam keheningan. Adilaya tiba-tiba muncul dengan wajah yang penuh cahaya. Panggil aku di hari pertama di bulan Suro, di mana segalanya bermula dan bermuara. Aku tanah tempat ziarah orang-orang bukan langit untuk meminta doa kalian terbang. Aku makam yang kelak menjadi sejarah di mana seorang ulama dikuburkan. Pergilah anakku sayang, pergilah dengan tenang. Kau telah menjadi ulama, harum. Namamu akan wangi sepanjang waktu. Kau dan makam indahmu akan senantiasa dikenang oleh orang-orang yang mencintaimu. Aku memang tak ikut berdakwah bersama Eyang Adilaya. Tapi bersama kesetiaanku, aku akan selalu menjaga makammu. Ibunda Eyang Prabu pernah bertanya padaku, apakah aku juga mau menjadi penjaga makam Eyang Adilaya? Aku adalah prajurit setia, Ibu. Akan kujaga dengan sepenuh hati makam Eyang Adilaya. Maka jadilah kalian ikan di situ gede, ikan layung dan ikan kohkol, yang menjadi sasmita agar orang-orang bisa membaca dharma. Ibu Eyang Prabu membaca doa. Maka terjadilah keajaiban lembah itu menjadi sebuah danau yang di tengahnya ada sebuah pulau. Di pulau itulah makam Eyang Adilaya ditempatkan. Danau ini kunamakan Situ Gede, di mana anakku ulama besar dimakamkan di pulaunya. Di sanalah orang-orang berziarah untuk mengingat jasa-jasanya untuk memanjatkan doa untuknya. Terpujilah anakku Eyang Adilaya. Namamu akan senantiasa harum dan wangi sepanjang waktu. Tamat.